Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Corsetimoto dalam sebuah wawancara, Alex Espargaro berbicara mengenai idolanya Rossi. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa seperti Rossi di usianya. Sulit untuk melihat bahwa dia semakin kesulitan, bahkan meskipun dia lawan saya. Terkadang saya berharap dari lubuk hati saya bisa melihatnya di barisan depan. Apa yang dia capai di usianya ini sungguh luar biasa. Gairahnya masih brutal. Saya tidak akan seperti dia di usia itu sebagai pembalap, ucap Alex. Dikutip dari Motosan, Carmelo Ezpeleta memberikan pendapatnya tentang sanksi dan tindakan dari Race Direction yang kerap mendapatkan protes dari pembalap, seperti kasus Quartararo yang membuka pelindung dadanya, dan juga protes yang dilayangkan pada kasus kecelakaan Jason Dupasquier. Jika pembalap Moto3 terus seperti ini, akan banyak yang tidak ikut balapan. Ada manuver-manuver yang disengaja, seperti di sepak bola, misalnya mencengkram baju pemain. Sejak balapan Monmelo, pembalap sudah lebih banyak dihukum, dan bahkan lebih banyak lagi yang akan dihukum, ucap Ezpeleta. Sedangkan untuk kasus Quartararo, dirinya menjabarkan alasan Race Direction tidak memberikan sanksi kepada Quartararo. Menjadi wasit sangat sulit, semua wasit bisa salah. Kami memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pembalap, dan kami banyak bertanya kepada mereka. Dan bahkan mereka tidak setuju dengan sanksi. Jadi seseorang harus menarik kesimpulan. Idealnya sanksi yang sama harus selalu diterapkan untuk hukuman yang sama. Tapi itu pun tidak mudah karena setiap keadaan berbeda, ucap Ezpeleta. Dikutip dari Tutor Motori-Web, Pit Beirer mengaku tidak pernah menyesal melepas kepergian Pol Espargaro ke tim Repsol Honda pada akhir musim lalu. Ketika kami kehilangan Pol, kami melihat nama-nama besar, dan kami bertanya, Anda tahu kami punya program sendiri bersama Rookies Cup, Moto2 dan Moto3. Begitulah cara Anda masuk ke MotoGP. Saya kira kami percaya sistem kami, dan saya sangat senang melakukannya, ucap Beirer. Selain itu, Beirer mengaku senang Miguel menolak tawaran dari Yamaha untuk menggantikan Vinales di tahun 2022. Pada hari-hari sulit, mereka tidak mengeluh. Mereka tidak segera bernegosiasi dengan tim lain atau pabrikan lain. Oliveira menolak Yamaha. Mereka mempercayai kami. Jika kami memberitahu mereka bahwa kami tidak senang dan bahwa kami akan mengerjakannya, mereka mempercayai kami, ucap Beirer. Dikutip dari Paddock GP, Savadori menyatakan bahwa dirinya merasa puas karena motor RSGP terus meningkat dibandingkan versi sebelumnya. RSGP telah meningkat pesat dibandingkan versi sebelumnya. Sejauh ini motornya cepat di semua jenis trek dan di semua kondisi, yang tentu saja positif jika Anda melihat kembali pengujian di Sepang 2 tahun lalu. Para teknisi telah melakukan pembaruan aerodinamis besar-besaran sementara itu. Kedua motor itu sepertinya tidak ada hubungannya satu sama lain, ucap Savadori. Dikutip dari Tutor Motori-Web, Danilo Petrucci satu persatu mengungkapkan kelemahan GTM.
Seiring dengan situasinya yang semakin terancam didepak dari tim pada MotoGP musim depan. Di trek lurus, aerodinamisnya tidak cukup baik untuk membantu laju motor lebih cepat. Saat itu saya start dengan baik, tetapi saya tidak bisa membuat kemajuan yang signifikan karena saya tidak bisa menyalip Brad Binder dan Enea Bastianini untuk waktu yang lama. Kemudian makin lama ban semakin terasa aus. Saya harus memperbaiki diri, terutama ketika sesi kualifikasi, ucap Petrucci. Dikutip dari Paddock GP, jika semua berjalan dengan baik, Pedro Acosta akan naik ke kelas MotoGP pada tahun 2024. Sedangkan untuk menambah kemampuan balapnya, ia pun tak segan berlatih dengan pembalap MotoGP. Seperti beberapa waktu lalu, ia berlatih bersama Jack Miller menggunakan Mini GP. Bahkan tak sampai di situ, ia pun menyatakan bahwa ia akan menyerap semua ilmu yang dimiliki Marc Marquez. Saya akan mengambil 90% dari Marc Marquez dan 10 sisanya dari Casey Stoner atau bahkan Kevin Swan. Saya akan mengambil hampir segalanya dari Marquez. Karena ketika dia menang, dia lebih unggul. Ini memiliki sesuatu yang berbeda dari yang lain. Kami melihatnya di 125 cc, dan dia sudah berbeda dari yang lain. Mempelajarinya membantu saya meningkatkan keterampilan mengemudi saya, ucap Acosta. Dikutip dari Duta Matahari Web, pada liburan musim panas ini, Marc Marquez memilih untuk beristirahat. Ia merasa lengannya perlu untuk istirahat guna mempersiapkan balapan berikutnya. Agak aneh apa yang terjadi pada lengan saya. Saya tidak tahu harus memilih cara apa. Tetapi yang jelas adalah mereka memiliki liburan minimal 1,5 minggu. Jadi saya putuskan tidak lakukan apa-apa pada lengan kanan saya dan tubuh saya. Saya berlatih lebih banyak dengan motor. Itulah yang akan saya coba lakukan untuk paruh kedua musim ini. Saya tidak meminta untuk menang, tetapi saya meminta untuk lebih stabil, ucap Marquez. Dikutip dari Duta Matahari Web, Steven Bradl berbicara masalah Honda yang menurutnya belum terselesaikan. Selain itu, menurutnya Marc Marquez belum berada pada level tertinggi dan tidak bisa mengatasi masalah teknis Honda. Marc belum berada di level terbaiknya setelah lama absen karena cedera. Ditambah lagi, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengatasi masalah teknis Honda saat ini, seperti yang bisa dia alami di masa lalu. Pertama, dia harus menemukan jalan kembali. Bahkan lawan tidak tidur tanpa kehadirannya. Mereka semua membaik. Ini berlaku untuk pabrikan dan pembalap. Saat ini ada sedikit masalah di Honda, jadi kami perlu melihat ada arah lain. Saya juga menyadarinya, ucap Bradl. Dikutip dari Motosan, Rossi menyatakan bahwa dirinya merasa berat untuk menjadi pembalap di timnya VR46. Menurutnya, menjadi pembalap tidak hanya mempunyai gairah yang besar untuk menikmati balapan, tetapi juga hasil yang didapat. Awal musim dan sejauh ini jauh dari fantastis, jadi akan sangat sulit untuk melanjutkan tahun depan. Dari sudut pandang ini, mereka selalu berusaha mendorong saya untuk mengemudikan VR46 sendiri. Tetapi saya pikir itu akan sulit bagi saya. Ini bukan pekerjaan yang bisa memberikan Anda kehidupan yang hebat. Anda tidak mengemudi hanya untuk uang. Para pengemudi termotivasi oleh hasrat yang besar. Gairahnya sangat tinggi. Saya selalu sangat menikmatinya. Tetapi kita sudah tahu bahwa hasil sangat penting juga untuk dinikmati. Ini juga sangat menegangkan. Anda menerima banyak tekanan dari luar.
dan cari diri Anda sendiri, ucap Rossi. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.